Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal 'irf. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas untuk diucap melainkan mengucapkan syukur alhamdulillah. Mengucapkan kata syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, setiap kita adalah seorang anak. Anak dari orang tua kita. Kalau berbicara soal anak, pasti orang tua sangat menginginkan anaknya soleh. Anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi agama dan bangsanya. Walaupun belum tentu dari semua kita adalah orang tua. Karena berapa banyak orang tua yang belum memiliki anak. Tapi yang jelas kita semua adalah anak yang diharapkan oleh orang tua kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Karena itu, anak merupakan cerminan dari kedua orang tuanya. Ada pepatah mengatakan, al-waladu mir'atu abihi. Anak itu cerminan dari orang tuanya. Kalau kita ingin melihat siapa bapaknya, cukup melihat anaknya. Oh, kalau anaknya rajin ngaji, berarti nggak jauh kalau bapaknya juga rajin ngaji. Oh, kalau anaknya rajin sedekah, berarti nggak jauh orang tuanya juga rajin sedekah. Tapi kalau kita melihat anaknya sering sempoyongan, nyungsep ke got gara-gara mabok, berarti tidak jauh cerminan dari kedua orang tuanya. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini kita akan membahas dengan tema yang luar biasa, yaitu pendidikan anak-anak. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, makanatul aulad fil Qur'an. Kedudukan anak di dalam Al-Quranul Karim itu ada 4. Yang pertama, Allah katakan anak ini sebagai qurratu a'yun. Qurratu a'yun artinya penyejuk pandangan, penyejuk mata. Jadi kalau kita melihat anak kita, sejuk pandangan kita. Kenapa? Berarti anak kita ini anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang berbakti. Maka pandangan orang tua ketika melihat anak yang soleh, anak yang berbakti, dia akan sejuk pandangannya. Itu yang pertama Allah katakan, anak sebagai qurratu a'yun. Dan inilah yang kita harapkan. Kita memiliki seorang anak, yang mana anak kita menjadi kebanggaan kita semuanya. Tentunya dengan apa mendidik anaknya, nanti kita akan bahas. Yang kedua, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, anak itu sebagai zina. Zina artinya perhiasan. Hiasan di dalam kehidupan kita sering digunakan untuk hal-hal mengekspos. Biasanya kalau ibu-ibu memakai perhiasan untuk keundangan, untuk ke acara, ini biar terlihat oleh orang. Ada juga anak ini sebagai hiasan dunia saja. Dia tidak menyejukkan pandangan. Dia tidak terlalu baik. Tapi yang penting kita punya anak deh. Yang penting kita bisa membawa anak ini hidupnya enak. Hidupnya bahagia. Hidupnya tidak sengsara. Yang penting ada anak di rumah deh. Ini peran anak, zina hanya sebagai hiasan di dunia. Kemudian yang ketiga,
Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, kedudukan anak ada juga yang menjadi sebagai fitnah, yang menjadi ujian. Berapa banyak kita melihat anak-anak remaja kita, anak-anak kita yang salah gaul, yang pergaulannya salah kaprah, sehingga membuat orang tuanya merasa sakit hati, merasa dirinya tidak memiliki harga diri karena rusak dengan perbuatan anaknya tersebut. Maka anak yang seperti ini disebut sebagai fitnah, anak yang membawa ujian dan cobaan. Karena memang pada hakikatnya istri kita, harta kita, anak kita adalah fitnah, ujian untuk kita semua, manakala tidak bisa kita mendidik dan membawanya dengan kebaikan. Yang keempat, kedudukan anak di dalam Al-Quranul Karim Allah sebut sebagai aduun, sebagai musuh bagi engkau sekalian. Jadi para sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada anak juga yang lahir ke dunia ketika besar menjadi musuh bagi orang tuanya. Berapa banyak kita mendapati anak-anaknya yang bertengkar dengan orang tuanya, anak-anaknya yang durhaka terhadap orang tuanya, anak-anak yang tidak mau nurut kepada kedua orang tuanya. Ada apa? Ternyata semua kedudukan anak semacam ini telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim secara sorry, secara gamblang dan secara jelas. Jadi ada 4 kedudukan anak tadi di dalam Al-Quran. Pertama, anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Yang kedua, anak sebagai zina, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Yang ketiga, kedudukan anak sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi orang tua. Dan yang keempat, ada anak kedudukannya sebagai aduun, sebagai musuh bagi orang tuanya. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke pembahasan ta'limul aulad. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak kita qurratu a'yun. Kalau tentunya kita disuruh memilih, orang tua ingin milih anak yang seperti apa? Apakah anak yang baik? Apakah anak yang biasa-biasa saja? Apakah anak yang selalu menggoda orang tuanya? Atau anak yang selalu durhaka kepada orang tuanya dan sehingga mereka memusuhi kita? Tentunya anak-anak kita yang kita harapkan adalah anak yang menjadi qurratu a'yun. Bagaimana kita akan melihat bagaimana pendidikan Islam kepada anak-anak kita? Kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kita kembali lagi sahabat Zakat TV di dalam acara yang sama. Kita akan membahas bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, anak-anak yang menyejukkan pandangan kita, anak-anak yang membuat bangga orang tua. Di dalam Al-Quranul Karim telah diberikan untuk kita satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, la tusyrik billahi. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yang pertama kali harus ditanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, ta'limul aqidah al-qawimah.
pembelajaran akidah yang kuat, akidah yang lurus sejak kecil. Karena itu bagaimana Islam mengajarkan ketika anak lahir, itu sunnah untuk kita azankan di telinganya. Kenapa? Untuk mengenal Allah. Begitu lahir di dunia bukan mengenal makanan, bukan mengenal mobil, bukan mengenal harta, tapi pertama kali lahir ke dunia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan azan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak akan tumbuh besar dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan sampai anak kita menduakan Allah. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim ketika orang tuanya berpesan kepada sang anak, "Hei anak, sekarang ada bapak. Kau bisa sholat karena masih ada bapak. Kau taat kepada Allah karena masih ada bapak. Lalu bagaimana kalau bapak sudah meninggal? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal?" Luar biasa. Ini pendidikan akidah. Hei anak, kalau bapak sudah wafat, bapak sudah meninggal, apa yang akan kau sembah? Tapi sayang, orang tua di zaman sekarang, pendidikannya bukan apa yang akan kau sembah, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kau makan setelah aku mati? Apa yang akan kau dapatkan setelah aku mati? Apakah kau akan kaya atau tidak? Jadi orang tua lebih takut kehilangan kalau anaknya tidak bisa makan dibanding orang tua ketakutan terhadap anak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menentukan keberhasilan anak tersebut adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita wabil walidaini ihsana, agar senantiasa kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Yang pertama, tanamkan akidah yang kuat dalam diri seorang anak. Sejak kecil dididik dengan kebaikan. Setiap maghrib, ayo anak-anak kita suruh ngaji. Jangan sampai anak-anak kita pinter nyanyi dibanding ngaji. Karena kebiasaan anak-anak kita tergantung siapa temannya, siapa yang dilihat, siapa yang dirasa. Kalau yang dilihat, kalau yang didengar, kalau yang dirasa itu jauh dari agama, maka dia akan melakukan hal-hal tersebut. Terlebih lagi kita bisa melihat penjajahan-penjajahan budaya kepada anak-anak kita yang bisa menjauhkan anak-anak kita jauh daripada agamanya. Maghrib kita dicekoki dengan program-program yang jauh daripada agama. Dengan joget ria, dengan bernyanyi berhura-hura. Sehingga anak zaman sekarang pantas disebut anak pinter nyanyi dibanding ngaji. Yang kedua, wabil walidain ihsan, agar senantiasa kepada kedua orang tuanya dia membuat baik. Anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua karena orang tua saat kecil mendidiknya dengan agama. Jangan mimpi anak kita akan baik kepada kita, anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita tidak mendidiknya dengan agama, tidak mendidiknya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, ada kisah yang menarik. Nabi Zakaria alaihissalam bertahun-tahun merindukan kehadiran seorang anak. Ia tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah meminta keturunan. Dan Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berikan keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Pendidikan apa yang Nabi Zakaria tanamkan kepada anaknya yang bernama Nabi Yahya? Ini Nabi Zakaria seorang ahli ibadah, seorang yang taat, orang tua yang dekat dengan Allah, bahkan orang tua yang menjadi nabi. Tentu mendidik anaknya dengan akidah-akidah yang qawimah, yaitu menanamkan rasa akidah yang kuat di dalam diri Nabi Yahya alaihissalam. Sejak kecil Nabi Yahya diajarkan kitab Taurat, diajarkan kejujuran, diajarkan keadilan, sehingga sewaktu kecil
Nabi Yahya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah, hukum-hukum kepada Nabi Yahya. Walaupun saat itu Nabi Yahya masih kecil, masih anak-anak, tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sesuatu harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ini berkat pendidikan orang tuanya. Orang tua ini qudwah. Qudwah itu bagaikan, atau kita sebut sebagai suri tauladan. Kalau yang dicontohnya, kalau yang ditauladaninya tidak sempurna, bagaimana anak akan sempurna? Kita menyuruh kepada anak, nak, kalau keluar rumah tutup jilbab ya, pakai jilbab, jangan buka auratnya. Tapi ibunya saat keluar rumah nggak pernah pakai jilbab. Kita mendidik anak kita, anak jangan merokok, tapi bapaknya tetap merokok. Tidak akan efektif pendidikan yang seperti ini. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadikan anak kita yang baik, yang soleh, yang benar, kita sebagai orang tua harus baik dulu, harus benar dulu. Karena itulah sebab manusia akan bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, Nabi Yahya alaihissalam pun begitu. Karena dididik oleh orang tua yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, maka ia tumbuh besar menjadi seorang yang soleh dan cerdas. Suatu hari Nabi Yahya diajak main oleh teman-teman sebayanya. Saat itu Nabi Yahya masih kecil. Yahya, main yuk. Apa jawab Nabi Yahya? Nabi Yahya menjawab, laisa lil'abin khuliqna. Hei teman-temanku, bukan untuk bermain kita diciptakan. Luar biasa. Seorang bocah, seorang anak kecil bisa menjawab seperti itu. Diajak temannya untuk bermain, dia nolak. Coba anak zaman sekarang diajak main. Nak, main yuk. Kemana? Main PlayStation. Ayo ikut. Nah, kemana? Makan-makan. Ayo ikut. Ini karena Nabi Zakaria mendidik Nabi Yahya dengan keutamaan pendidikan agama. Jadi yang pertama, pendidikan agama itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kenapa? Nabi Yahya ini menanamkan kalimah nubuwah, perilaku nubuwah kepada anaknya yang bernama Yahya ini. Ada orang bertanya, kalau Nabi Yahya soleh, Nabi Yahya berbakti kepada Allah, pantas. Kenapa? Karena dia anak Nabi Zakaria, anak Nabi, wajar. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan anak Nabi? Jangan lupa pemirsa, bahwa kita bisa mengambil nilai-nilai kenabian walaupun kita bukan keturunan Nabi. Nilai-nilai kenabian kita bisa ambil, aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, maka kita akan mengetahui bagaimana anak-anak yang terdidik dengan lingkungan dan karakter yang baik akan membentuk satu karakteristik pada diri seorang anak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang lewat ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik pemirsa, sahabat Zakat TV, dimanapun Anda berada, pendidikan kepada anak harus diutamakan. Ada dua yang penting yang harus kita tanamkan kepada diri seorang anak. Pertama, pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan lingkungan. Tadi kita sudah sebutkan Nabi Yahya bisa sukses, bisa menjadi anak yang soleh.
karena dalam didikan keluarga nubuwah. Tapi walaupun kita bukan keturunan Nabi, kita bisa mengambil nilai-nilai ajaran Nabi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, lingkungan. Seorang anak bisa menjadi anak yang baik tergantung lingkungan. Lingkungan itu dapat membentuk karakteristik seorang anak. Karena itu, jangan sampai anak kita salah gaul. Kita harus mengetahui di mana anak kita bergaul, dengan siapa dia bergaul, jangan sampai dia salah gaul. Karena itu, kita akan membahas bagaimana Islam memberikan ajaran kepada kita agar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim." Wal yakhsha, hendaklah engkau takut wahai para orang tua. Hendaklah merasa gelisah. Untuk apa? Lau taraku min khalfihim, kalau meninggalkan setelah mereka, setelah engkau orang tua, dzurriyyatan di'afan, suatu generasi, suatu keturunan, di'afan, yang lemah. Yang lemah dalam berbagai macam hal. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, dan lemah-lemah lainnya. Maka Allah katakan, wal yakhsha, takutlah engkau sekalian. Kalau merasa takut akan hal yang semacam ini, mari berubah. Dengan apa? Dengan mengasuransikan anak kita. Maksud asuransi apa? Asuransi di sini adalah kita memberikan asuransi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di ayat selanjutnya, cara mengasuransikan anak kita kepada Allah. Pertama, waliyattaqullah, hendaklah engkau sekalian bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengasuransikan anak kita agar senantiasa anak kita menjadi anak yang soleh, asuransikan kepada Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, takwa itu ada 4 perkara. Jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada anak kita, ajarkan yang 4 ini. Yang pertama, al-khauf minal jalil, agar senantiasa anak kita merasa takut kepada Allah. Anak kita bukan takut kepada hantu. Anak kita bukan diajari takut kepada sesuatu yang hayalan, tapi ajarkan dia takut kepada Allah. Nak, kalau enggak sholat, nanti Allah marah. Nak, kalau kau berbohong, nanti Allah marah. Tanamkan hal seperti itu, supaya anak merasa takut ketika melanggar aturan Allah. Kalau anak dibiasakan sholat, dibiasakan ngaji, dibiasakan perintah-perintah yang baik, maka ketika ia akan melanggar, ia akan merasa takut kepada Allah. Anak diperintahkan untuk selalu berkata jujur. Nak, kau harus berkata jujur. Kalau kau tidak berkata jujur, Allah melihat. Allah melihat engkau di mana? Di mana-mana. Maka kalau kau saat berdusta, berbicara berbohong, maka Allah akan marah kepadamu. Ketika anak berbicara dengan temannya, kemudian ia berbohong, berdusta, si anak akan merasa takut. Kenapa? Allah melihatnya. Tanamkan doktrin agama semacam ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita al-khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tumbuh besar, besar, dan besar akan selalu takut kepada Allah. Ajarkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Anak perempuan kita ketika beranjak dewasa akan keluar rumah, dia akan takut kepada Allah manakala membuka auratnya. Kenapa saat ini banyak perempuan yang maaf pakai pakaian bupati? Bupati buka paha tinggi-tinggi. Ini kenapa bisa perempuan keluar membuka auratnya, mengumbar auratnya? Ini dikarenakan
tidak merasa takut kepada Allah. Kalau dia ditanamkan rasa takut kepada Allah, dia akan mengumbar aurat keluar rumah. Yang kedua, tanamkan kepada anak-anak kita al-amal bitanzil, agar senantiasa si anak ini mengerjakan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya mereka, anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Kalau dulu orang tua kita baca surat Yasin hafal, surat Al-Waqi'ah hafal, kemudian surat Tabarak hafal, surat Al-Kahfi hafal. Tapi anak-anak kita zaman sekarang luar biasa hafal ayat-ayat pendeknya. Ini satu kemunduran bagi kita semua. Anak-anak kita malah jauh dari Al-Quranul Karim, bukan dekat dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak? Pendidikan dari orang tua kepada anaknya tidak pernah diajarkan dengan baik untuk cinta kepada Al-Quran. Makanya kita jangan bangga kalau punya anak sekolah di sekolah favorit, sekolah di sekolahan yang mewah, yang megah, padahal di dalamnya tidak ada pendidikan agamanya. Untuk apa kita menyekolahkan anak sekolah yang mahal, sekolah yang favorit, kalau akhlaknya bobrok dan jauh dari Al-Quranul Karim? Ini yang sangat penting untuk kita tekankan bagi orang tua kita. Kemudian yang ketiga, didiklah kepada anak-anak kita dengan ar-ridha bil qalil, merasa ridha, merasa cukup dengan yang sedikit. Anak zaman sekarang terlalu banyak gengsinya. Kenapa? Karena tidak ditanamkan dari kecil ridha bil qalil, merasa puas dengan hal yang sedikit. Rumahnya jelek, malu dia bawa teman-temannya ke rumah. Karena tidak pernah ditanamkan dalam dirinya merasa qanaah, ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, inti daripada takwa ini adalah al-istidad liyaumir rahil. Tanamkan kepada anak-anak bahwa kita manusia hidup di dunia hanya sementara dan kehidupan yang paling hakiki adalah di akhirat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan menjadikan semua kita orang tua yang dekat dengan Allah, yang cinta kepada Allah, dan memberikan ajaran-ajaran kepada anak kita sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanakallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.